Halo Sobat Nonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film laga yang berlatar belakang di dalam hutan. Karena itu siapkan camilan, duduk manis, simak rangkuman film Predator. Sudah siap? Ayo nonton aja. Dutch dan tim komando elitnya tiba di sebuah negara Amerika Tengah yang tidak disebutkan namanya. Mereka bertemu dengan seorang jenderal yaitu Phillips yang pernah bekerja sama dengan Dutch di masa lalu, dan dengan seorang agen CIA, Dillon, yang juga dikenal oleh Dutch. Dillon memberitahu Dutch bahwa seorang menteri kabinet berpangkat tinggi yang bepergian dengan helikopter di dekatnya telah hilang di dalam hutan. Mungkin ditembak jatuh oleh kelompok tentara pemberontak yang beroperasi di daerah tersebut. Tim Dutch ditugaskan untuk menyeberangi perbatasan dan masuk ke wilayah pemberontak untuk menyelamatkan menteri kabinet tersebut. Tim Dutch diterjunkan pada malam hari ke dalam hutan dengan helikopter dan mereka mendaki menuju kamp pemberontak. Dalam perjalanan mereka menemukan helikopter yang jatuh. Pelacak Dutch, Billy, dapat menentukan bahwa para pemberontak memang menculik menteri kabinet, namun ada sekelompok lain yang juga melewati mereka. Kemungkinan besar adalah tentara Amerika. Kemungkinan Billy merasakan sesuatu di dekatnya dan menemukan mayat 3 orang yang telah dikuliti dan digantung terbalik. Di bawah gantungan itu ada cacaran darah dan isi perut. Kemudian anak buah Dutch yaitu Mac menemukan satu set dogtag nama dari tentara-tentara itu. Dutch mengenali nama yang tertera di dalam kalung dogtag itu, yaitu diantaranya Jim Hopper, anggota Baret Hijau. Dutch bingung dan mencari informasi dari Dillon. Dillon mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang tim lain. Tim tiba di kamp pemberontak tanpa terdeteksi. Dutch dan timnya menghancurkan kamp tersebut dalam serangan habis-habisan dan membunuh semua orang pemberontak. Tidak ada sandera yang masih hidup. Di sana Dutch melihat seorang pemberontak mengeksekusi seorang sandera. Namun Dutch menemukan seorang gadis yang ketakutan yang bernama Anna. Mereka membawanya sebagai tawanan. Dutch kemudian menyadari bahwa mereka telah dipermainkan dan kemudian dia protes terhadap Dillon. Dillon menegaskan bahwa Dutch dan timnya hanyalah pion untuk menghancurkan camp dan anak buahnya. Dia juga menegaskan bahwa dia berbohong tentang tim Hopper. Ketika mereka hilang, Dillon memanggil Dutch. Tanpa pilihan lain, tim menuju ke titik pertemuan helikopter. Namun tanpa diketahui oleh tim, mereka sedang dilacak oleh musuh yang tidak terlihat yang melihat sekelompok tentara Dutch ini dengan cara melihat panas tubuh mereka. Tim bergerak menuju lembah perhutan lebat di mana mereka berencana untuk bertemu dengan helikopter penjemput. Di sana, Anna memukul Dillon dengan dahan pohon dan mencoba melarikan diri dari kelompok itu, dan kemudian Hawkins mengejarnya. Ketika dia menangkapnya, sesosok makhluk yang berubah bentuk seperti manusia keluar dari hutan dan membunuh Hawkins. Wanita itu ditinggalkan begitu saja, ketakutan, tanpa luka dan berlumuran darah Hawkins. Timnya Dutch yang bisa berbicara Spanyol yaitu Poncho bertanya kepada Anna apa yang terjadi. Yang bisa Anna katakan hanyalah hutan menjadi hidup dan membawanya pergi. Dutch memerintahkan yang lain untuk menemukan tubuh Hawkins yang kemudian tergantung di sebuah pohon di dekatnya. Mereka tidak menemukan musuh apapun ketika mereka mencari di sekitar lokasi Hawkins ditemukan. Kemudian pria yang berbadan paling besar di dalam tim yaitu Blaine terkena 2 kali tembakan energi seperti laser yang meledakkan dadanya. Dia jatuh kemudian mati dan temannya Mac bergegas menghampirinya. Mac melihat distorsi seperti wujud manusia yang memancarkan mata berwarna hijau. Mac kemudian melepaskan tembakan dari senapan mini milik Blaine, menembakkan ribuan peluru ke dalam hutan. Anggota tim lainnya bergegas ke tempat itu juga dan ikut menembakkan peluru. Setelah memeriksa area di depan mereka, Poncho memberitahu Dutch bahwa mereka tidak mengenali sasaran apapun. Pemeriksaan lebih dekat pada luka Blaine tidak menunjukkan tanda-tanda pecahan peluru atau luka bakar akibat pensiu. Ketika ditanya apa yang dilihatnya, Mac yang ketakutan tidak dapat mengidentifikasi musuh. Hanya Anna yang menemukan bukti, yaitu cairan bercahaya hijau di atas daun besar yang tidak dia ceritakan kepada siapapun. Kemungkinan besar cairan itu adalah darah dari makhluk yang tidak terlihat ini. Di bagian lain dalam hutan, wujud manusia yang transparan ini, yang terdistorsi ini, duduk di cabang pohon. Distorsi tersebut ternyata adalah perangkat kamuflase berteknologi tinggi yang dapat membelokkan cahaya, sehingga menciptakan ilusi tembus pandang, yang membuat makhluk itu tak kasat mata atau transparan. Makhluk itu terluka di paha, kemudian dia meneteskan cairan yang sama dengan yang ditemukan Anna. Itu adalah darah makhluk itu, memang betul. Makhluk itu kemudian menggunakan kotak P3K yang aneh untuk membalut lukanya. Ketika dia mengeluarkan peluru, dia mengerung kesakitan dan mengeluarkan suara itu sangat keras. Suara yang tidak manusiawi, yaitu suara yang seperti monster. Suara itu didengar oleh Anna. Dutch menyuruh tim untuk berkemah pada malam itu. Mereka membungkus tubuh Blaine dan kemudian perimeter dipasangi kabel dengan suar dan juga granat. Mac diberi giliran jaga pertama dan dia mengenang temannya yang telah meninggal. Kemudian ada sebuah suara yang membuatnya kaget dan sebuah wujud gelap menimpanya.
Dia menikamnya berulang kali untuk menarik anggota tim lainnya ke arahnya. Ternyata musuh tersebut hanya seekor babi hutan. Setelah itu Billy memberitahu semua orang bahwa tubuh Blaine telah hilang. Dutch memutuskan bahwa musuh mereka yang tidak terlihat tidak hanya membunuh mereka satu persatu, tetapi juga secara metodis memburu mereka. Tim ini membuat perangkap dari tanaman merambat hutan yang membentuk jaring dan sistem jebakan yang rumit. Sementara mereka menunggu pemburu mereka itu masuk ke dalam jebakan. Di sana Anna bercerita tentang setan legendaris yang mengintai desanya saat cuaca sangat panas. Dia mengatakan bahwa ada beberapa orang yang ditemukan dalam keadaan terkuliti dan bagian tubuhnya yang hilang. Dutch dan Dylan berpikir bahwa jebakan tersebut tidak akan berhasil tanpa umpan hidup. Jadi Dutch dengan hati-hati berjalan ke tempat terbuka di antara kawat jebakan. Saat dia berbalik, perangkap berbunyi dan ada sesuatu yang tersangkut di jaring. Di sana ledakan laser melesat dari jaring, mengenai batang pohon penahan jebakan dan melepaskan jebakan dan berayun ke arah Ponco, menghantamnya tepat di dada dan melukainya dengan parah. Dylan melihat distorsi kamuflase pemburu ini saat dia melarikan diri ke dalam hutan. Meg langsung mengejar makhluk tersebut atas perintah Dutch dan dia berusaha membalaskan dendam Blaine. Dutch, Billy, Anna dan yang lainnya pergi menemui helikopter tersebut sementara Dylan mengejar Meg. Dylan menemukan Meg tidak jauh dari sana. Meg telah menemukan musuh dan mereka bersembunyi di balik sebuah pohon. Keduanya menyetujui rencana untuk mendekatinya secara diam-diam dan membunuhnya. Saat merangkak melalui semak-semak, Meg melihat pola laser berujung 3 di lengannya dan dia tiba-tiba terbunuh saat dia memperlihatkan kepalanya kepada musuhnya. Dylan menemukannya tewas beberapa saat kemudian. Dylan akhirnya juga diserang oleh pemburu yang tidak terlihat ini yang menembakkan ledakan laser yang melukai salah satu lengannya. Dylan mencoba membela diri, namun dia tertusuk senjata besar bermata dua. Tim masih bergerak menuju lokasi ekstraksi. Anggota tim lainnya menyeberangi jembatan batang pohon yang besar. Billy yang merasakan kehadiran musuh membuang senapannya dan menghadapinya sendirian dengan hanya bersenjatakan parang. Dia dengan cepat terbunuh. Teriakannya didengar oleh anggota kelompok lainnya. Dutch, Anna dan Ponco berhenti dan Ponco terbunuh oleh ledakan laser. Anna mengambil pistol untuk menembak tetapi Dutch menendangnya. Ledakan laser lainnya mengenai senapan Dutch menghancurkannya menjadi 2. Dutch berteriak agar Anna berlari ke helikopter dan dia merangkak pergi. Dutch akhirnya meluncur menuruni bukit yang menjatuhkannya dari tebing ke sungai. Dutch berenang ke seberang dan beristirahat di tepi sungai yang berlumpur ketika pemburu ini menceburkan diri di belakangnya. Dutch tanpa senjata dan berlumuran lumpur tanpa daya menunggu musuhnya membunuhnya. Musuh muncul ke permukaan dan ternyata adalah alien humanoid yang besar dengan persenjataan yang sangat canggih. Perangkat kamuflase adaptif yang menyembunyikannya dari Dutch dan timnya tampaknya tidak berfungsi karena terpapar air dan makhluk itu mematikannya. Makhluk itu melihat target di semak-semak dan melacaknya dengan teropong laser dengan 3 titik sinar dan menembaknya. Ternyata hanyalah seekor hewan pengerat kecil dengan meriam yang dipasang di bahu. Namun monster alien ini tidak melihat Dutch yang panas tubuhnya terisolasi atau tertahan oleh lumpur yang menempel di kulit Dutch. Makhluk itu pun kabur. Dutch ingin berusaha melawan makhluk itu. Dia kemudian mencari tempat yang strategis dan memasangi jebakan dengan paku. Dutch juga membuat busur dan beberapa anak panah yang diisi dengan mesiu dari granat cadangan. Dia juga menutupi dirinya dengan lumpur untuk tidak dapat terdeteksi dari alien ini. Sementara itu, makhluk itu merobek-robek tulang belakang dan tengkorak dari mayat Billy, membersihkannya untuk dijadikan piala. Kita juga melihat beberapa tengkorak lain dari beberapa manusia yang sudah dia buru. Ketika sudah siap, Dutch menyalakan api unggun yang besar dan mengeluarkan teriakan primitif, memanggil alien tersebut dan menjatuhkan obor ke api unggun besar yang dia buat. Alien itu kemudian datang dan merangkak di atas Dutch yang tidak terlihat. Dutch menembakkan salah satu anak panah peledaknya ke arah makhluk itu, yang secara permanen menonaktifkan perangkat tembus pandangnya. Namun Dutch dengan cepat kehabisan senjata. Makhluk asing itu menangkapnya di sebuah kolam, kemudian memegang Dutch. Makhluk itu pun kemudian membuka helmnya dan menunjukkan wajahnya. Mata yang dalam, kepalanya botak, rambutnya gimbal, dan mulut yang penuh dengan taring dan rahang yang besar. Makhluk itu bertarung dengan tangan kosong dengan Dutch. Sebuah pertarungan di mana alien itu memiliki keunggulan dalam hal kekuatan fisik dibandingkan Dutch. Dutch berusaha menarik makhluk itu ke dalam perangkap berduri yang dia pasang dan berteriak agar makhluk itu mendekat untuk membunuhnya. Makhluk itu menemukan jebakan tersebut dan berjalan ke belakang Dutch. Saat makhluk itu bergerak, Dutch menyadari bahwa ia berdiri tepat di bawah penyeimbang jebakan. Dutch menendang pelatuknya dan penyeimbang itu jatuh, menghancurkan makhluk itu. Dutch bergerak untuk menghabisi alien tersebut dengan batu besar, namun dia membuangnya ketika melihat alien tersebut sudah terluka parah. Dutch bertanya, "Apa kau ini? Kau ini sebenarnya apa?" Dan makhluk itu mengulangi kalimat tersebut. Makhluk itu membuka sebuah panel di sarung tangannya yang ada tombol-tombolnya itu dan mengaktifkan sesuatu yang seperti timer, memberikan isyarat kepada Dutch untuk berlari. Saat dia melakukannya, makhluk itu tertawa. Dia menirukan suara tawa Billy. Sebuah ledakan nuklir kecil meledak saat Dutch melompat untuk berlindung. Dalam helikopter yang terbang di dekatnya, Jenderal Phillips dan Anna melihat ledakan tersebut. Mereka
melihat Dutch di sebidang hutan hujan yang terbakar. Dutch akhirnya diselamatkan. Dia terlihat sangat kelelahan secara fisik dan film berakhir. Oke, sobat nonton, tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Jika kamu ingin film favoritmu aku ceritakan, tulis saja judulnya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Serta bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.